Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu, seorang budayawan yang cukup banyak berkiprah di seni dan tradisi. Teman-teman pencinta YouTube BPNB, jangan lupa ya, subscribe, follow, dan like agar tidak ketinggalan dengan konten-konten kami berikutnya. Perlu kami informasikan bahwa sebentar lagi BPNB akan berubah menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Jadi nantinya akan YouTube kami juga akan mengatasnamakan satker yang seperti itu, teman-teman sahabat budaya. Sebelum kita bincang-bincang, saya perkenalkan dulu Bapak yang di sebelah saya ini adalah Bapak Andi Hadilintar Latif. Beliau adalah seorang budayawan yang di Kota Makassar. Alhamdulillah untuk tahun 2022 ini beliau dinominasikan untuk mendapatkan anugerah kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mungkin kita bisa mendengarkan bagaimana sih keseharian atau dari masa kecil Pak Halil sudah berkiprah di dunia seni dan tradisi. Mungkin bisa Bapak uraikan bagaimana sih Bapak tentang masa kecilnya sampai remaja menggeluti seni, walaupun kemudian latar belakang pendidikan S1-nya adalah arsitektur ya, tapi selanjutnya mereka berkiprah di dunia seni dan tradisi. Silakan Pak Halil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, Kuru Sumangata. Terima kasih ya bisa diundang di sini untuk bincang-bincang Bu. Kalau bicara kecil-kecil itu, Iya. Ya sejak kecil saya suka menggambar, Ya. ilmu ukur dan menggambar. SMP itu saya di SMP Garuda. Oh ya. Jadi itu ada lomba anak-anak sekolah sekota Makassar, Iya. pameran kerjasama dengan anak-anak sekolah di Leiden dan Amsterdam. Nah itu karyanya dipertukarkan. Saya guru menggambar saya menyertakan saya 2 karya saya di situ. Nah itu menjadi terpacu juga di situ, atau SMP dan SMA juga saya ikut lomba-lomba menggambar itu. Dan saya menggambar juga. Akhirnya cinta pada seni itu ya. Seni. Tapi SMA itu saya makin minat besar itu pada macam-macam kesenian, tari, musik, selain lukis, bahkan seni-seni akrobatik itu saya pelajari ya. Tutup mata, naik motor di atas paku dan lain-lain. Nah, itu akhirnya banyak saya punya anggota. Buat grup, saya pimpin berapa grup di satu kabupaten. Nah ini akhirnya dilarang. Ya, orang kakek nenek saya waktu itu juga panggil saya duduk, kasih minum kue-kue, baru diceritain bahwa sejak dulu itu tidak ada turunan kita itu sebagai pajoge. Ini kalau di Bone ini, kalau Wija Pajoge itu rendah, ya, bukan untuk bangsawan. Nah, kebetulan saya dari keluarga bangsawan. Nah itu dianggap hamba-hamba, bahkan citranya jelek ya, dulu itu ya. Nah, terus
Nah ini sampai ketahuan bapak saya bukan di satu kota ya. Nah ini ketahuan, akhirnya saya dipindahkan kelas 3 SMA, saya dipindahkan ke Kota Makassar. Sampai selesai SMA, masuk perguruan tinggi. Nah, orang tua saya ini militer. Ya. Jadi bapak saya mau akabri. Saya harus masuk akabri. Ibu saya itu sudah bertahun-tahun menjadi istri tentara, sudah tahu suka duganya. Kalau selalu pindah-pindah, pasukan pindah lagi, anak-anak juga ikut ya, orientasi baru. Nah itu dia sudah seperti kapok kalau anaknya juga ikut jadi tentara. Ibu saya itu maunya saya masuk ke doktoran. Nah, jadi 2 nih pilihan, akabri, satu kedokteran. Wah, mana aku memihak ibu atau bapak? Ya, akhirnya karena banyak teman-teman saya masuk di teknik situ, saya pilih arsitek. Karena di arsitek itu ada selain teknologinya, itu ada seninya juga. Nah, di situ aku pilih di situ. Ya. Nah itu saya masuklah jadi arsitek. Nah, situ arsitek waktu itu, arsitek perkapalan itu 2 jurusan di UNHAS itu yang tidak bisa menyelesaikan sarjananya, cuma sampai sarjana muda. Semua harus dikirim. Kalau perkapalan itu harus dikirim ke ITS Surabaya. Kalau arsitek dikirim ke UGM atau ITB Bandung atau Jogja, pilihan ya. Nah di Makassar ini saya terlibat lagi diam-diam kesenian. Dengan diam-diam karena tidak boleh ketahuan ya. Saya bantu di IKS ya. Kalau dijemput atau diantar itu di drop jauh dari rumah, orang jalan kaki ya. Gitu. Masuk ke teater alam itu binaan Poltabes ya. Poltabes itu ada 100 sanggar-sanggar yang dibina Poltabes waktu itu. Masuk di situ. Ada juga pendirian KONRI, Konservatori Karawitan Indonesia. Itu untuk dari IKS, untuk didirikan itu resmi menjadi negeri, itu harus ada muridnya 30. Nah, waktu itu belum cukup. 20 berapa saja ya. Nah, akhirnya saya masuk di situ sebagai siswanya. Saya sudah masuk dan panggil beberapa teman, ada 5 orang. Teman saya ada arsitek, ada sipil, ada sospol, itu masuk di situ, jadi bergabung. Jadi seakan-akan siswanya gitu, untuk melengkapi itu 30 orang itu ya. Jadi kita ini teman-teman ini ya ada bekas kadis di sini dan lain-lain ya. Nah, pada waktu itu masih mahasiswa ya Pak? Iya kita sudah di teknik ya. Nah, ini mahasiswa semua nih. Mahasiswa. Yang 5 ini ya. Itu ada, mungkin tidak usah saya sebut namanya. Itu senang situ karena situ banyak cewek kan. Banyak cewek. Cewek itu teman-teman itu kasihkan juga di situ. Nah, satu waktu Ibu Andi Nurhani Sapada, itu disingkat Anida itu, saya ini di anak tentara ini nama saya terkenal, tapi dia belum pernah lihat muka saya gitu kan. Cuma tahu pokoknya Halilintar Latif ini. Nah ini ya, termasuk Ibu Nani Sapada ini, Andi Nurhani Sapada. Nah, karena ada cerita tentang nama saya gitu kan, kenapa Halilintar. Itu jadi seluruh militer elit-elit itu tahu semua ya, cerita itu.
Nah, ini Ibu Nani Sapada sebagai perintis sekolah itu satu waktu mengajar. Saya sudah, ini teman-teman sudah tahu semua. Jangan sebut siapa itu Halilintar. Yeah. Nah, jadi saya sudah curiga ini pasti saya dimarahi ya. Nah, itu dia mengajar, setiap mengajar absen. Yeah. Nggak ada. Saya tidak pernah nyebut, saya duduk di paling belakang. Sudah beberapa kali itu, berapa minggu datang. Yeah. Juga masuk lagi. Saya sambil jalan, absen, tengah-tengah itu, jalan. Nah, terus, siapa namamu? Yeah. Ini, nama ini tidak pernah ada, tapi kamu ada terus di situ. Kamu Halilintar. Yeah. Nah, baru aku ngaku itu kan. Nah, sudah. Karena ngajar ya. Saya kira sudah beres. Tahu-tahu Puan Nani ini lapor ke bapak saya. Yeah. Nah, lapor, terus saya disidang oleh keluarga itu. Ada 3 adik saya, bapak saya sidang. Ini laporan Petanani, kamu ada di situ. Saya dimarahi macam-macam. Kalau saya dipindah ke Makassar itu tidak boleh kesenian. Yeah. Saya dimarahi lagi di situ. Kata-katanya, ini bapak saya mengkopi kata-kata Ibu Nani. Dia bilang, Tanani ke bapak saya, kenapa ada lagi Halil di situ? Ya, yeah. Cukup saya ini jadi korban kesenian. Cukup keluarga saya berantakan. Ini Puan Nani ya. Cukup keluarga saya berantakan karena itu dia waktu itu kan dia anggota DPR provinsi, terus dia harus keluar karena suaminya tidak setuju ya karirnya itu. Tapi begitu dia keluar, suaminya kawin lagi, itu kan jadi ada problem. Dia merasa hancur. Ya, keluarganya ini gara-gara kesenian ini. Nah, dia bilang lanjut itu di kesenian itu, ini kata-kata Ibu Nani ke bapak saya, dilampor ke saya, kesenian itu biar kucing kurus tidak bisa dikasih makan. Ya, pada waktu itu ya. Nah itu, itu jadi, itu mengiang-iang terus ya, mengiang-iang terus itu. Nah, tapi saya harus tinggalkan kesenian. Nah, saya membela diri. Saya tidak bisa tinggalkan kesenian kalau saya masih di Makassar. Karena banyak teman-teman saya yang bukan orang kesenian masuk berkesenian gara-gara saya. Kalau saya tinggalkan mereka, apa yang mereka katakan? Ya, akhirnya ya diperoleh kesepakatan saya harus pindah. Nah, dapat rekomendasi dari kampus, dari Pak Insinyur Undap. Nah, saya dipindah lanjut di Yogyakarta. Nah, 1 tahun aku ke Jogja. Jogja. 1 tahun kemudian ini ikuti amanah itu kan. Duduk di asrama sore gading, aku duduk hari Minggu, tiba-tiba ada 2 tokoh datang. Yang satu aku kenal dari Makassar ini. Kenal seorang koreografer, itu namanya Farid Hamid. Dia temani itu, datang. Dia kaget, saya kaget juga. Dia bilang, wah, nah ini duduk seperti di depan teras itu. Dia bilang, wah, ini kota budaya, kota kesenian. Mumpung Anda ada di sini, siapa lagi kalau bukan Anda? Wah, itu juga menteror saya. Ya, sudah tahun kedua ya, menteror saya. Jadi saya, beda juga ya. Ada lagi panggilan-panggilan itu ya. Nah gitu. Saya coba-coba tes. Itu masuk ke kesenian, itu lulus. Ya, jadi lulus. Jadi orang Sulawesi yang pertama masuk di sekolah seni dan pertama selesai juga orang seni, ya itu selesai. Iya, itu tanpa ketahuan orang tua.
nanti saat-saat mau selesai baru ketahuan itu, karena ada kasus KKN saya itu, ya, nah, itu baru lapor lah, masuk, sudah hampir selesai juga. Jadi memang agak susah Pak ya, kalau memang ada jiwa seni di jiwa kita, susah untuk membendungnya atau memberhentikannya, walaupun sebenarnya orang tua tidak menyetujui dengan hal seperti itu, tapi itu naluri Pak ya, jadi terus berkembang. Kemudian pada waktu itu Bapak sempat ya jadi insinyur pada waktu itu Pak ya, untuk arsitek? Enggak sempat ya Pak? Iya. Melanjutkan sarjana muda. Oh, sarjana muda pada waktu itu, kemudian beralih ke Fakultas Seni. Iya. Tapi masih merangkap gitu. Masih merangkap pada waktu itu. Iya. Tahun berapa itu Pak? 79. Tahun 79. Masuk di teknik itu 73. 73. Jadi tapi ada 5 tahun. Arsiteknya selesai ya Pak? Arsiteknya selesai. Sarjana muda. Oh, sarjana muda. Iya. Lanjut di sana enggak selesai juga. Selanjutnya apa lagi Pak yang sampai Bapak menjadi dosen itu? Ya, itulah saya masuk di situ dan mencoba juga buktikan bahwa di kesenian juga orang bisa hidup. Bisa hidup, ya. Jadi kalau ada manfaatnya juga ya. Kalau saya tidak masuk di sana, tidak ada anak-anak yang ikut, ikut juga pergi belajar di sana dan sebagainya ya. Nah, dan sekarang saya kira sampai di sekolah-sekolah, ya, guru-guru sekolah bisa hidup, ya, sekolah seni budaya bisa hidup, sudah ribuan, yang di Sulawesi ini bisa hidup dari kesenian. Belum lagi sanggar-sanggar itu dan sebagainya, ya. Jadi cuma membuktikan itu bahwa semuanya bisa ya, profesi itu bisa. Ya, itu sahabat budaya bahwa pemahaman orang tentang seni yang dulu-dulu itu bahwa seni tidak bisa menghidupi kehidupan kita sehari-hari, ternyata di kemudian hari dinamika perkembangan kesenian itu malah menjanjikan suatu hal untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Itu sekarang lebih banyak yang peminat-peminat seni itu mengekspresikan dirinya di bidang seni dan mereka berhasil untuk menambah income mereka di dalam berkesenian. Seperti halnya Pak Halil ini yang tadinya dibendung oleh keluarga bahwa berkesenian itu tidak bisa menghidupi dirinya, ternyata di kemudian hari dia menjadi seorang ahli seni dan tradisi dan banyak menulis buku-buku tentang seni dan tradisi. Salah satunya buku tentang bisu Pak ya, bisu yang ada judul buku Pak Hali itu Bisu, Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis. Bagaimana Pak tentang buku itu? Bisa Bapak ceritakan tentang isi buku itu supaya para sahabat budaya juga mengetahui apa sebenarnya itu bisu. Silakan Pak Hali. Kalau buku tentang bisu yang saya tulis itu sekitar 12 buku. 12 buku. Ya, 12 buku. Salah satunya itu ya. Buku ketiga barangkali itu. Iya. Bisu dalam pergulatan. Pergulatan. Oh ya. Iya. Yang buku pertama ya. Iya. Oh, buku pertama Pak ya. Iya. Tapi banyak makalah juga ya. Iya. Nah, banyak makalah. Tentang bisu. Iya. Tentang itu. Ini semuanya saya interaksi dengan bisu itu pertama kali tahun 76. 1976 itu pertama kali. 76. Nah, terus ketika selesai kuliah itu 86 saya kembali lagi mengadakan pemetaan, bukan bisu saja tapi pemetaan kesenian Sulawesi Selatan dan Barat waktu itu. Karena saya selesai 85, itu kembali diminta semuanya menjadi dosen di sana, tapi saya lari. Saya sepakat seluruh angkatan saya itu jangan ada tinggal di kampus, harus keluar semua ya, keluar dari kampus. Tapi tetap ada yang tinggal ya. Nah,
Di sini saya di Makassar, semua ilmu itu kelihatannya tidak bisa kugunakan. Yeah. Tidak bisa apa? Mau kita praktek lampu, tidak ada lampu, tidak ada panggung yang bagus. Di sana tiap minggu pasti ada pertunjukan. Bahkan kita bisa memilih yang di kampus atau di mana ya, kita bisa pilih. Terus banyak pustaka, banyak teman diskusi. Saya merasakan pulang di sini tidak ada gitu, tidak ada pertunjukan berbulan-bulan, tidak ada pertunjukan. Pustaka juga tidak ada, teman dialog juga tidak ada, ya. Nah ini seperti saya masuk dalam hutan, ya. Saya bilang ini saya akan mati sendiri, tidak bisa berkarya juga, tidak ada yang nonton. Kalau waktu-waktu 80-an itu sampai 90-an juga, kalau kita berkarya justru kita membayar penonton, ya, karena banyak sekali ongkos kita keluar, tidak ada yang masuk, ya, saat itu. Nah, akhirnya saya bagaimana kembali ke guru-guru, ke guru-guru saya yang dulu sebelum tahun 70-an itu, ke kampung-kampung itu. Saya keliling ke guru-guru tradisional saya, ya. Salah sampai sekarang generasi 4 ke 5 sekarang ini, cucu-cucunya sudah wisuda. Masih ya masih hidup itu, masih kontak-kontak terus dari masa dari mana ya, ada cucunya sampai meninggal ya, sampai masalah-masalah jadi seperti keluarga gitu ya. Jadi guru-guru saya itu, nah di situ banyak saya menimba ilmu, pengetahuan, bukan kesenian saya tapi macam-macam itu, jadi keluarganya, keluarga besar itu. Nah, disitulah saya coba inventarisasi, ya, alat-alat musik, itu sampai ada 270 alat musik Sulawesi Selatan. Tradisional ya Pak? Tradisional dan barat ya, Sulawesi Selatan dan barat itu. Nah, yang kita kenal paling 30-an sekarang ini ya. Lagu-lagu, cerita-cerita rakyat, ya. Saya kumpul 300 cerita rakyat yang bertema binatang. Yang bertema binatang saja. Nah, itu luar biasa ya banyaknya. Belajar dari mereka ini yang masih sampai sekarang masih banyak persoalan, kesian sampai generasi sekian ini. Nah, antara lain kebisu itu. Jadi saat reformasi, sebelum reformasi itu, kita ada krisis ekonomi global kan. Nah, saya tahun 86 dengan beberapa teman mendirikan organisasi yang namanya Latar Nusa. Itu berbagai cabang ilmu ya di situ. Itu masa krisis itu 98 ya, 98 99 itu kita diskusi bahwa ini bahaya, kesenian tradisional ini akan berbahaya. Nah, kesenian tradisional itu bukannya ada di kota, tapi ada di desa. Di desa, ya. Di kampung. Jadi kita pakai tagline kita itu, Latar Nusa mengangkat citra orang kampung. Ya, nah kita mulai ya pendampingan mereka. Cuma berapa orang, 8 orang waktu itu ya. Tapi berbagai bidang itu, 5 masa, Kajang, Bantaeng, Karampuang, Selayar, Bira, jadi wilayah-wilayahnya Takalar ini, Hulu Tanah, lalu bagian-bagian Pangkep ini ada Pacelang dan Ropo, Pulau-pulau dan Bisu. Nah ini karena dana tidak ada, tenaga sedikit, dan kasus-kasus yang berulang itu saja terus ya. Ya kita tinggalkan lokasi ini, pindah ke lokasi ini,
ini berulang kasusnya yang sana. Oh, ini akhirnya kita kehabisan tenaga berapa tahun itu. Kita rembukan lagi. Lebih baik kita fokus satu saja. Satu saja. Kita akhirnya putuskan bisu. Ya, bisu. Kenapa bisu? Karena bisu keseniannya ada yang unik, ya. Bahasanya ada. Bahasa sudah akan punah, bahasa Torilangi ini, bahasa bisu. Lalu gender sendiri, dari segi pengetahuan, terus dari segi budaya dan kepercayaan. Jadi cukup lengkap. Cukup lengkap, iya. Satu saja cukup lengkap. Nah, terus kita peta ternyata banyak komunitas bisu ya. Nah, kita pilihlah Sigeri karena Sigeri relatif lebih dekat dibanding Wajo, Bone. Nah, ini kita lebih dekat. Ya, kita fokus mulai di Sigeri itu, ya, mengadakan revitalisasi. Yang pertama kita reinterpretasi dulu. Reinterpretasi kembali apa itu bisu, ya. Apa bisu. Lalu kita reorganisasi, susun kembali organisasinya, lalu refungsi, fungsinya kembali, itu ya. Nah, upacara-upacara tidak ada waktu itu. Kita 5 tahun kita adakan upacara dengan cari dana sendiri. Itu waktu itu rata-rata 5 juta, mungkin setara sekarang 30 jutaan. Sekarang ini untuk suatu ritual, Pak? Iya, upacara Paludi itu ya, saat itu. Karena masa krisis, fotokopi aja sulit ya. Nah, terus baru setelah itu baru kita reaktualisasi, kampanye keliling, bukan keliling Sulsel, kita tinggalkan Sulsel. Kampanyenya ini kita dibantu oleh media-media karena kita lihat kalau kita di Sulsel ini selalu ada syarat dasi gitu. Lebih banyak energi habis kita bertikai karena iri, jadi habis energi meladeni itu. Karena selalu 350 tahun setelah Perang Makassar itu kita selalu begitu, diperhadapkan ya, cekcok terus itu. Walaupun ada usaha-usaha menyatukan, tapi masih tetap sampai abad ke-20 masih tetap gitu. Jadi saya pikir karakter juga begitu. Yang akhirnya kita kampanye justru di luar. Jadi bukan di Makassar kita kampanye, justru Jakarta, Jawa. Kita keliling Jawa, Bandung, Malang, Jakarta, dan Solo. Kampanye tentang bisu ini, ya. Nah, dibantu oleh media-media itu. Nah, dengan harapan supaya karena kita tidak punya duit ya. Pada waktu itu Pak ya. Pada itu tidak ada duit. Jadi kita pakai budaya juga. Itu budaya Siri. Nah, kita ngangkat bagaimana walaupun itu semuanya agak kurang ajar ya. Tidak memacu malunya orang itu supaya dia partisipasi. Ya. Ada yang sampai sekarang juga kurang enak di saya mungkin lembaga adat itu ya. Karena saya ngomong itu beberapa kali rapat-rapat itu saya bilang ini sangat membanggakan cerita kita Bapak ini kita sudah rekam, tapi saya itu selalu diminta oleh teman-teman saya dari datang dari luar Makassar luar negeri kah. Mungkin dia dapat tahu tentang bisu itu dari bacaan mereka, ya. Nah, itu dia selalu minta kalau dia mau ke Toraja atau ke Makassar, selalu minta saya singgah ke Sigeri itu ya. Nah, sebelum Sigeri itu selalu saya pura-pura tidur
Saya di rapat ini saya ngomong, saya di rapat ini adat di Sigeri itu. Nah, selalu saya pura-pura tidur. Nah, nanti lewat itu, kalau dia tidak tanya saya tidak bilang. Nanti pare-pare berhenti, itu mana Sigeri? Oh sudah lewat, nanti pulang baru. Gitu. Nah itu karena saya tidak mau mereka singgah. Ya, nah kenapa? Nanti saya cerita seperti yang bapak cerita ini, ya, yang bangga-bangga ini. Tempo dulu waktu ada Puang Toa, gak ada begini, ya. Nah itu didengar, tapi dia tidak sebut, tapi dalam hatinya pasti, atau dalam pikirannya itu pasti, ini Pak Halilintar ini bangga-bangga cerita tentang bisu, tapi di depan kita ini rumah pusaka ini menuju kehancuran, tidak bisa dipakai lagi saat itu. Cuma satu ruangan pusaka, itu pun ditutup plastik. Satu papan menuju ke sana. Dari tangga ini satu papan yang menuju sana. Dengan hati-hati kita baru bisa tiba di sana. Ya. Nah, sudah bengkok begini. Dinding sudah tidak ada karu-karuan ya. Rumah adat bisu itu, Pak? Iya, rumah Arjang bisu. Iya, rumah Arjang bisu. Nah, itu saya bilang kalau ini saya cerita tentang ini di sini bisu ini, terus pasti di pikiran mereka teman-teman saya ini bilang ini Pak Halilintar bangga cerita itu kan. Tapi dia sebagai budayawan itu kok tidak berbuat. Ini tentang rumah ini kan, tidak berbuat. Nah, jadi saya bilang mohon maaf ini, bagaimana kalau kita bakar ini rumah, kita bakar saja ini rumah. Nah, itu langsung tak diam ya. Ini rapat ketiga kali, rapat ketiga. Ini tak diam juga. Kita bakar aja ini rumah. Nah, kalau sudah kita bakar, kita bercerita ini dengan bangga. Sini dulu tempatnya, upacara itu, ya, dan sebagainya. Itu diam. Nah, ini kan kalau tidak ada yang bicara, berarti setuju. Nah, saya siap jadi sponsor, sponsor untuk pembakaran budaya terakhir Bugis. Saya akan undang semua orang, kita akan rekam video kita di situ, ya, kita rekam peristiwa ini. Kita adalah saksi hidup penghancuran budaya Bugis. Kita harus bangga itu. itu gitu. Tidak ada reaksi, gitu. Akhirnya 1 bulan kemudian itu baru banyak diskusi gimana kita bergotong royong mendirikan rumah itu, ya. Akhirnya rumah yang pertama itu kita pindah pada November, upacara yang kedua, ya, upacara Palili yang kedua, kita ada pindah rumah itu, pusaka dipindahkan ke sana. 1 minggu, 1 bulan setelah itu rubuh. Tidak berapa lama. Tidak sampai 1 minggu, tidak tahu kemana, kayu-kayu tidak jelas kemana ya. Karena rumah kita yang lama itu, Pak? Iya, lama, tidak ada lagi. Sekarang jadi ada menara, saya lihat situ. Itu ya. Jadi ada sekarang sudah 2 rumah lagi kan, karena ada proyek lagi bantuan rumah itu kan. Ya, yang dulu ini gotong royong. Nah itu saya keliling ke situ, pergantian bupati saat itu kan, banyak aset-aset. Ternyata kabupaten yang terbengkelai sekitar situ, ada rumah-rumah adat, ada danaunya, itu kita lihat semua. Nah, Pak Camat mau kasih di terminal dekat lapangan itu Mandalay itu kan, supaya gampang dilihat katanya. Jadi ada lagi banyaklah komponen-komponen waktu itu ya. Bagaimana? Nah, itulah sampai Mas itu baru ngadakan pemilihan upacara, dan akhirnya 1 tahun kemudian 2003 itu pelantikan Matua pertama Sigeri. Nah, ternyata tidak bisa selesai sampai situ. Kita selalu merancang itu
satu tangga umpamanya, ini capek. Ternyata setelah capek ini ada lagi persoalan baru, ya, tidak pernah selesai. Ya, sosial ini tidak pernah selesai. Ada selalu saja persoalan-persoalan baru dan lain-lain ya. Nah itu. Kalau melihat jumlah komunitas bisu yang ada di Segeri itu Pak, masih banyak atau mulai berkurang dibanding yang dulu-dulu? Kalau masa kerajaan itu, ya, kerajaan itu kan upacara besar, seperti Palili yang kemarin itu harus bisu 40. Bisu 40. 40 ya, 40 bisu. Tapi tidak semuanya bisu ya, ada situ ada bisu Patudang. Bisu Patudang itu bangsawan, bangsawan yang sudah kadarnya jadi bisu, ya. Itu dulu. Tapi akhirnya waktu kita revitalisasi, reorganisasi itu, kita sisa dapat 6 bisu yang mau ya. Ada yang lumpuh, enggak kita pakai, 6. Dan ditambah 2 lagi yang calon bisu. Tapi sudah dianggap bisu waktu itu. Jadi 8 saja bisa dapat ya. Nah sekarang makin kurang lagi. Ya, makin kurang lagi. Karena banyak yang meninggal. Terutama sebelum pandemik banyak sekali meninggal. Itu. Satu-satu yang tua-tua ini pergi. Lalu regenerasinya ya, regenerasi ini kan tidak ada lagi ya. Ya, tapi syukur banyak yang mau jadi bisu ya, belajar dari mana, ilmunya juga makin berkurang ya, karena fungsinya makin menciut. Kalau dia itu kan dulu Puamatoa atau Angkuru itu, dia itu bagian dari lembaga adat. Lembaga adat, ya. Jadi penasihat inti dari raja. Nah, bukan penasihat saja, tapi pelaku upacara yang mengatur ya, mengatur yang Patudang itu, bisu Patudang. Nah, ini duduknya di sana, pakaian ini ki, jangan keluar dulu, apa semua itu semua diatur kan, diatur. Hari baik dan sebagainya. Diatur oleh bisu. Iya. Pelantikan raja, anaknya mau kawin juga, apa semuanya diatur semua. Masalah tanggal dan sebagainya, warna baju juga. Sekarang tidak ada lagi. Tidak ada seperti lagi. Ya, tidak ada lagi kerajaan. Bisa keluarga raja, ya, keluarga raja yang masih setia juga masih mengundang ya. Cuma acaranya mereka, kalau sudah itu kan kadang tidak banyak ya. Ada beberapa yang masih merawat bisu, tapi ada yang sudah untuk acaranya saja baru diundang gitu, mereka dibayar ya. Tapi hari-harinya tidak. Tidak ya. Jadi bagaimana Bapak melihat peran bisu sekarang dalam tradisi dan budaya? Apakah mereka dilibatkan langsung dalam berkesenian, dalam berbudaya, ataukah mereka sudah tidak diindahkan lagi karena komunitasnya juga sudah sedikit? Bagaimana Bapak melihatnya itu? Itulah, kalau dulu tidak ada lagi upacara, tidak ada lagi mau menjadi bisu, ya, sampai kita bergerak dan ada sekarang ya 4 komunitas, 4 kabupaten ya, 4 kabupaten masih ada nyata-nyata. Kok sekarang makin merosot itu, harusnya makin meningkat kan. Nah ini dulu tidak ada yang mau campur tangan, takut ya, karena mereka ini mengalami banyak gempuran. Nah pertama, istana sebagai pusat politik, pusat ekonomi dan pusat budaya orang Bugis dan Makassar itu sudah tidak ada lagi setelah masuk ke NKRI ya. Yang resminya itu berapa? 49 ya? 49. Nah, sudah 49 itu, tahun 60-an, kita di Sulawesi Selatan ini, itu 45 sampai 49 itu kan ada NIT, Negara Indonesia Timur, ya, dan dia kemulut situ. Nah, setelah 60-an itu, ada lagi Gurila.
Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII, gerombolan Karung Sakar itu. Nah, mereka ini lagi diberantas lagi. Bukan bisu saja, tapi santro-santro itu dianggap mapak dua, menduakan Tuhan, pekerja musyrik, ya. Minimal dia digunduli rambutnya, ya. Dan dianggap itu pekerjaan menipu, yang menipu. Itu pekerjaan wanita, ya, mereka ini nipu-nipu, tidak mau kerja sawah, ya, nipu-nipu jadi dukun apa semua supaya dapat duit gitu kan. Nah, itu isu-isu mereka dibunuh, ya. Itu 60-an ya, 60 sampai berapa? 65 sampai 67 ada lagi gerakan yang namanya Operasi Toba. Itu bersamaan dengan GTUPS itu. Jadi mereka lagi dianggap komunis. Ya, itu langsung banyak lagi tuh. Ya, dibunuh-bunuh lagi ya. 85 ada lagi juga Operasi Mapaka Toba. Bukan Mapaka Toba, Mapaka Inga. Tapi ini terbatas di wilayah tertentu ya, Mapaka Inga. Juga itu terbatas juga ya. Nah, reformasi ini kemarin ya, makanya kita bergerak itu juga di situ. Kita takutkan mereka dapat lagi serangan yang namanya di massa. Makanya kita dampingi ini yang paling rawan ini di massa. Nah, itu kita dampingi lagi. Memang saat kita mencari itu saya lihat betul-betul stres mereka itu ya. Anda kita ke rumahnya 3 hari berturut-turut dibilang tidak ada, cucunya bilang tidak ada, padahal ada dalam. Ya, ada satu ibu bisu wanita, begitu dilihat kita banyak rombongan, takut, langsung ambil telekonya itu, masuk ke ranjangnya, kelambu, itu langsung ambil Al-Quran, gitu, baca Al-Quran. Tiap kita tanya makin besar suaranya. Itu bagaimana ketakutan mereka ini mau dibunuh atau mau ditangkap atau di apa gitu kan, trauma ini. Yang selamat itulah yang sekarang ini ya, itu ya, atau kita tahun 99 itu yang kita dapatkan dan mau, itu yang selamat dari maut itu. Ya, karena dia disembunyikan oleh keluarganya kah, atau orang masih cinta pada bisu itu, masih percaya, itu yang selamat. Ya, jadi memang tidak ada lagi yang mau. Yang di Bone juga dia justru jadi malu, keluarganya itu malu karena ada keluarganya bisu gitu ya. Jadi betul-betul down ya. Tadi itu kumpul. Nah, ini syukur kumpulkan lagi. Nah, sekarang pada itu zaman kerajaan itu dia itu hidup dibayai oleh kerajaan. Ya, jadi ada namanya Galung Arajang. Nah, Galung Arajang ini diserahkan penuh kepada Bola Rajang. Ya, ada nama Galung Arajang. Kalau di Sigeri itu namanya Lamarlongi. Ya, kalau di Bone kalau tidak salah Lamangotong ya. Ini kalau Galung Arajang Bone itu mungkin 5 hekto ya. Sawah ini yang dipakai dalam upacara Mapalidi, awal dari menanam, dan Mapadendang itu awal dari panen ya. Nah, ini itu dikelola oleh bisu, Pak? Iya, dikasih dikelola, ada aturan-aturannya. Jadi 30 hekto are untuk penjaga kerbau, penggarap 30, panati 30 are, wakil bisu 30 are, selebihnya itu puan toa. Itu dipakai untuk hidup 1 tahun. Ya, 1 tahun upacara dan lain-lain. Jadi ada gaji di situ ya.
Tapi undang-undang agraria itu tahun 60-an itu kan ada London Forum. Semua tanah-tanah ex kerajaan itu menjadi milik negara. Nah, itu menjadi situ dibagi-bagi dan lain-lain. Situ banyak apa tuh? Banyak kasus ya. Termasuk Segeri ini. Sekarang upacara Palidi itu kan upacara sawah. Tapi sawahnya yang di upacara itu di sana bukan sawah lagi, empang. Kalau kita jalan di empang semua, empang keliling. Sisa segitiga kecil, tempat batu itu untuk manjori. Jadi sisa simbol, bukan lagi untuk panen tanam, tapi sudah beda, berubah ya. Bone tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada lagi itu ya. Padahal apa susahnya namanya 5 hektar itu ya untuk kehidupannya mereka. Ya, supaya mereka bisa mandiri upacara lagi di situ ya. Jadi bagaimana di sekarang ini Pak menghidupi dirinya? Karena tanah Arajang kemarin sudah dijadikan milik negara, jadi mereka hidup dari... Iya, dia dari sukarela pendukungnya. Kalau diundang gitu ya, diundang upacara-upacara, dan juga sebagian besar itu hidup dari induk boting, jadi indang pengantin. Banyak yang berprofesi seperti itu Pak? Banyak sekali. Ini Matoa ini saya lihat Segeri, bukan Segeri, Bone Wajo itu. Itu dia indang pengantin. Kalau musim pengantin, wah laku sekali. Itu ratusan juta satu bulan itu. Bahkan ada satu hari itu berapa order ya. Dari situ banyak dia dapat. Berprofesi sebagai induk boting atau perias pengantin Pak? Ya, induk boting. Ada tim riasnya. Tim riasnya. Ada tim dekorasinya. Ada tim cateringnya. Jadi lengkap itu ya. Nah, di situ juga banyak bersaing dengan waria-waria induk boting yang ibu-ibu itu. Dan secara tidak langsung sebenarnya mereka ini semuanya agen perubahan budaya yang kita tidak sadari. Karena dari pengantin ini dekorasi, warna, cita rasa makanan, dia menurut saudaranya mereka. Warna-warna. Dia lihat dari Cassandra, film Cassandra itu yang terinspirasi. Yang warna orange, abu-abu, dipakai di pengantin. Cantik secara estetis, tapi secara budaya ini bikin kaget orang-orang tua. Ada kejadian itu juga. Ya, langsung di pintu gerbang kembali, ibu saya tahan dari gua. Kenapa Ki? Masuk. Kenapa? Baru kawin sudah janda. Kan ada kita punya simbol-simbol yang belum kawin, yang sudah kawin, yang janda. Ini saya kira ini perlu pembinaan budaya juga ke mereka, karena mereka secara tidak sadar ini dia agen perubahan. Makanan-makanannya juga gitu kan. Sudah mengikuti perkembangan. Nah, kalau itu sah saja kan. Kalau tapi idenya dari mana? Nah, ini saya kira harus pengetahuan budaya yang lebih banyak ke mereka, termasuk para waria. Waria luar biasa, 5 ribuan. Komunitasnya itu? Iya, lebih 5.000. Ya, itu umumnya dia salon-salon dan sebagainya kan. Nah, ini kalau potensi-potensi ini dimanfaatkan untuk kemajuan industri kreatif dan budaya, saya kira sangat berfaedah daripada dia dikucilkan, ya, dianggap yang tidak normal dan sebagainya kan.
Jadi bisu itu di kedepannya kalau dilihat sekarang potensinya Pak ya, mengikuti zaman bisa saja mereka eksis di komunitasnya itu. Tetapi hal-hal yang lain yang bisa mungkin mereka tergerus oleh zaman karena tingkat pendidikan, kemudian masyarakat menilai mereka seperti apa. Jadi mungkin harapan Bapak ke depannya untuk komunitas ini untuk tetap eksis bagaimana Pak? Ya, kita semuanya sudah berapa lama ini kita, saya ini sudah tua rasanya, tapi ini teman-teman mendesak-desak terus, dan kita mungkin harus buat lagi kembali, revitalisasi ulang. Yang kedua ini kita tekankan kepada peningkatan kualitas, mereka, pengetahuannya itu. Lalu museum bisu. Nah, ini di Dataran Nusa ini alat-alat bisu ini mungkin yang paling lengkap sekarang ya, yang kita miliki. Masih simpan di gudang ya. Nah, video-video kita juga ada 900 jam. Antara lain mungkin sekitar 300-an itu tentang bisu. Jadi itu museum dan peningkatan kualitas sekolah budaya kita istilahkan, sekolah bisu itu. Jadi bukan ke bisu saja. Tentang kita sekarang beberapa tahun ini kita kampanyekan bisu itu bukan waria. Bisu itu bahasa Bugis yang artinya berasal dari kata mabesi, artinya orang bersih atau suci. Jadi siapapun dia kalau suci jiwanya, pengabdiannya suci, dia bisu. Ya, karena dalam naskah Lagaligo saja sudah disebutkan. Saudara Sore Gading, W. Tenriabeng, itu wanita. Itu disebut gelarannya bisu loloe. Ya, jadi dia bisu. Sepupu Sore Gading yang panglimanya itu disebut juga dia bisu. Ini dalam cerita Lagaligo di situ. Ketika Sore Gading melamar Wecudai, diutus ke Wecudai, Sore Gading ini mondar-mandir di kapal, yang gelisah, ya. Sepupu satunya ini bilang, Adinda tidak usah gelisah, karena yang kita utus adalah bisu. Nah, yang utus itu panglimanya, sepupunya, wanita, waria atau tomboy. Cara baik itu bisa jadi bisu, ya. Yang intinya dia kualitasnya suci, ya, suci. Yang biasanya kalau yang wanita itu yang sudah menopause, ya, sudah menopause itu biasanya baru dapat pamase, jadi bisa pintar jadi jadi bisu itu. Jadi siapa saja sekarang saja dia tidak harus berpakaian bisu, tidak harus menari bisu, ya. Apakah dia itu seorang gubernur, bupati, ya, anggota DPR, ya, guru. Kalau dia suci, dialah bisu. Dialah bisu. Ya. Ini yang kita mau kampanyekan, supaya kualitas diri bisu meningkat juga, pengetahuannya dan lain-lain. Terima kasih Pak Halil atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Untuk sahabat budaya, apa yang diutarakan tadi Pak Halil sangat menarik ya. Bagaimana dia bercerita tentang dirinya, masa kecilnya, tentang bagaimana dia berkesenian dan bertradisi. Jadi berkesenian dan bertradisi itu adalah panggilan jiwa ya, sahabat budaya. Dari hati nurani kita, walaupun sebenarnya orang yang di luar tidak menginginkan kita untuk itu, tapi panggilan jiwa kita, nurani kita untuk berkesenian dan bertradisi itu adalah suatu hal yang alamiah. Jadi sangat menarik bincang-bincang kita bagaimana peran bisu yang saat ini
sebagai suatu komunitas yang perlu dilindungi oleh masyarakat, karena beliau bisu-bisu inilah adalah pemilik tradisi dan budaya yang perlu dilestarikan. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat budaya.